Hai, kamu lagi nontonin channel YouTube review buku teman baca. Dan balik lagi ya sama aku Peti, teman baca kamu kali ini. Di video ini aku mau ngebahas satu buku nih yang sebenarnya aku bacanya udah agak lama ya, mungkin kayak 1-2 tahun yang lalu gitu. Tapi kan terus aku mau bikin review ini, aku jadi semacam membaca ulang, tapi membacanya ringkasannya sih, bukan bukunya aku baca ulang lagi ya, karena lama jadinya. Aku sempat ngeringkas bukunya, dan pas aku baca tuh kayak, oh ternyata ada beberapa hal yang dulunya nggak aku lakukan, oh ternyata sekarang udah jadi bagian dari keseharian. Menarik juga sih. Judul bukunya itu tuh Make Time, ini ditulis sama Jack Knapp dan John Zeratsky. Dan buku ini tuh sebenarnya masuk ke dalam kategori produktivitas ya. Tapi jangan bayangin buku ini akan bikin kamu atau ngajak kamu untuk jadi lebih produktif, bisa ngerjain banyak hal gitu setiap hari. Karena sebenarnya yang mau diajak oleh penulisnya nih, dia tuh pengen kita justru bisa ngeluangin waktu untuk melakukan hal-hal penting yang ternyata selama ini tuh kita miss gitu dalam setiap harinya. Soalnya si John sama Jack ini ya, jadi mereka berdua ini sama-sama pekerja kantoran. Jadi mungkin banyak dari kamu juga yang bisa relate ya. Karena kan kalau kerja kantoran udah kebayang ya. Tapi ya mungkin situasi di Amerika sama Indonesia beda sih dari segi traffic dan lain-lain kan nggak tahu juga. Tapi kurang lebih sama lah. Mereka berdua kerja kantoran di Google lagi. Jadi udah kebayang kayak setiap hari tuh meetingnya banyak banget. Terus juga ya mungkin sampai dari pagi sampai malam juga jadwalnya banyak meeting dan ya distraksi tuh juga banyak banget. Terus makanya si Jake ini ya, dia cerita di buku ini, pokoknya dia tadinya tuh ngerasa harinya tuh sebenarnya produktif dan efisien banget aja gitu setiap hari. Tapi suatu hari pas dia lagi pulang ke rumah, dia lagi main sama anaknya, ternyata dia tuh masih kayak ngecekin handphone gitu untuk ngecek ada email ataupun ada message gitu ya dari rekan-rekan kerjanya. Nah pas di situ tuh dia ngerasa kayaknya ada yang salah deh dengan gue. Dan untungnya memang Jake ini ketemu sama John di Google dan mereka punya interest dan juga concern yang sama ya. Jadi akhirnya mereka berdua memutuskan untuk bikin sistem yang bisa bikin orang tuh yaitu tadi ngeluangin waktu untuk hal yang menurut mereka penting. Dan ini juga mereka bikin sistem nggak main-main ya. Mungkin karena udah kebiasa kerja di Google juga kali ya. Terus juga udah terbiasa melakukan riset, pengembangan gitu. Jadi mereka juga bereksperimen dan risetnya ini juga melibatkan banyak orang termasuk ya orang-orang pekerja kantoran, pengusaha yang sibuk-sibuk gitu deh pokoknya untuk ikut serta di dalam eksperimennya supaya mereka bisa bikin kayak satu formula yang pas gitu. Nah dari hasil riset itu akhirnya mereka nemuin satu formula nih untuk si Make Time ini. Jadi sebenarnya ini cuma terdiri dari 4 langkah. Cuma ya kedengarannya gampang tapi mungkin sebenarnya susah-susah gampang. Yang pertama tuh ada namanya highlight. Yang kedua itu namanya laser, yang ketiga energize, yang keempat itu reflect. Yang highlight ini sebenarnya tuh dari penulisnya bilang kita tuh coba tentuin aja nih dalam satu hari kira-kira apa satu hal yang mau kita prioritasin di hari itu. Jadi bisa berdasarkan beberapa hal ya, misalnya nih berdasarkan urgency. Contohnya nih misalnya aku nih ya, kan aku kerjaannya juga syuting podcast gitu ya untuk klien. Dan misalnya di hari itu tuh aku ada satu produksi podcast untuk klien, ya udah itu menjadi fokus di hari itu. Jadi semua yang mau aku lakukan ya bermuara ke situ aja. Mulai dari misalnya ya pagi-pagi mungkin udah nyiapin kayak kira-kira barang apa yang mau dibawa, terus beberes barang, bahkan beberes sebenarnya juga aku suka lakuin sehari sebelumnya gitu ya biar nggak buru-buru banget. Terus kalau misalnya udah ada jadwal untuk syuting, biasanya tuh kayak nyiapin makan, terus mungkin ngurus kucing-kucing ya, karena aku juga punya kucing. Jadi itu tuh menjadi kayak apa ya, pokoknya cepet aja deh makan, gak usah ribet, ngurus kucing pokoknya taruh makanan, taruh minuman, satset aja gitu, karena emang fokusnya adalah untuk syuting. Terus misalnya milihnya dari kategori atau dari segi kepuasan diri gitu ya yang mau kita highlight. Nah ini pokoknya kita tanya aja ke diri kita sendiri kayak apa yang bikin kita akan puas nih kalau satu hal itu selesai di hari itu. Jadi sebenarnya nggak harus urusannya sama kerjaan ya. Bisa aja misalnya, rumah gue kotor banget nih. Jadi kayaknya pengen beberes rumah atau beberes kamar gitu ya. Biar hati itu rasanya puas gitu. Itu juga bisa. Terus yang ketiga bisa nih dari segi kebahagiaan. Jadi kayak dalam satu hari ini mungkin kayak kerjaan atau segala macam udah selesai gitu ya tentunya karena kita nggak boleh lupa untuk kerja. Tapi kalau misalnya dalam satu hari itu berarti kita pengen fokus ke kebahagiaan, kira-kira apa yang akan bikin kita bahagia hari itu? Misalnya mau pergi apa? Ke Dufan.
Aneh juga milih ke Dufan, tapi ya siapa tahu gitu kan udah lama nih nggak ke Dufan terus pengen main-main ke Dufan. Ya udah fokus aja untuk hal yang bikin kita bahagia itu. Terus juga seperti biasa ya, kalau misalnya kita terlalu saklek nih dengan satu hal yang kita udah fokusin, kan yang namanya hidup itu tuh pasti akan ada aja gitu ya rintangannya atau kayak cobaannya. Karena aku sering juga mengalami gitu ya, udah pengen pokoknya hari ini gue pengen melakukan satu hal ini. Tiba-tiba ada kejadian yang bikin kayak ya udah harus mengubah rencana. Gondok banget sih itu tuh kalau terjadi ya. Dan kalau misalnya nggak prepare dari awal, ya itu bisa jadi kesel gitu. Jadi biasanya memang aku udah tahu misalnya dalam satu hari ini pengen ngelakuin apa, tapi kemudian dalam hatiku juga aku sudah mempersiapkan kalau misalnya sampai nggak kejadian, ya nggak apa-apa. Soalnya si penulis dalam buku ini juga bilang kayak pokoknya milih highlight itu kita harus siap fleksibel lah gitu ya. Misalnya dari pagi ke siang menuju sore highlightnya belum kesampaian, ya bisa jadi nggak bakalan kesampaian. Jadi ya udah kita pilih highlight yang lain aja yang bisa kita lakuin di hari itu. Yang kedua, laser. Nah ini sebenarnya laser itu maksudnya laser fokus ya. Jadi ketika kita udah milih highlight nih, kita fokus aja pokoknya kita mau ngelakuin highlight tersebut. Yang pasti berarti kita jauhin diri kita dari distraksi-distraksi. Misalnya ngeliatin sosmed atau mungkin kayak ya ngecek WhatsApp, itu juga salah satu distraksiku yang terbesar. Jadi pokoknya kalau bisa nih ketika kita udah nentuin kita mau ngelakuin highlight apa di hari tersebut, terus di jam berapa kita lakuin, ya udah segala hal yang mungkin bisa menjadi distraksi itu either dilakuin sebelum atau ya setelahnya aja. Pokoknya pas di jam itu tuh yang pasti jangan sampai kita nggak fokus. Jadi misalnya ya bisa aja dengan kalau misalnya di handphone sekarang kan ada kalau nggak salah namanya quiet mode gitu ya yang bikin notification itu kayak nggak ada semua. Kecuali kalau kamu memang orangnya kuat mental gitu, handphone ada di sebelah, ada notifikasi, kamu tetap bisa nggak ngecek, nah itu bagus. Terus yang ketiga, energize. Kalau ini artinya sih ya kita jangan sampai lupa makan, lupa istirahat gitu ya ketika kita lagi fokus ngelakuin sesuatu. Emang sih kadang kalau misalnya udah nemuin flow-nya gitu ya, ketika lagi ngerjain sesuatu nih kita udah semangat terus kayak lagi seru banget, suka males gitu untuk kayak ngasih break gitu ya dengan kita makan atau istirahat dulu. Tapi dua hal itu tuh sebenarnya sama-sama penting dan sebenarnya yang satu lagi aku rasain juga penting adalah olahraga. Di buku ini juga Jack dan John itu juga bilang, pokoknya jangan lupa makan, jangan lupa istirahat, sama jangan lupa olahraga. Nah, sebelum-sebelumnya aku tidak pernah memprioritaskan atau memikirkan olahraga gitu ya, menjadi bagian dari keseharian. Tapi ternyata dengan olahraga justru otakku tuh, aku ngerasa ya, otakku tuh jadi lebih fokus, jadi lebih bisa berpikir. Terus yang pasti ya makan juga makan makanan yang bergizi ya, jangan karena misalnya nggak mau ke distract atau nggak mau lama-lama akhirnya kita pilih makan mie instan aja, ya itu kan juga nggak bagus. Yang penting kan pokoknya ya makan protein, makan sayur itu harus ada, dan yang penting tidur juga sih. Aku ngerasa nih sekarang ya, atau dulu sebenarnya aku ngerasa yang namanya tidur itu at least 7-8 jam itu minimum gitu. Cuman ternyata uninterrupted sleep selama kayak mungkin 6-7 jam itu tuh juga udah cukup sih buatku sekarang ya. Yang keempat, reflect. Sebenarnya ini kayak kita journaling ya. Jadi di malam hari itu kita nge-reflect apakah highlight yang kita pilih itu memang sudah tepat, terus juga apakah langkah-langkah yang kita lakukan itu juga sudah benar gitu ya. Dia memang memajukan dalam kita melakukan highlight tersebut. Terus apakah ya tadi, apakah kita istirahat udah cukup, makannya udah benar, olahraga udah teratur dan segala macam. Ya intinya sebenarnya ini adalah prinsip journaling supaya ketika misalnya kita ngelihat lagi ke belakang nih, apa yang dilakuin hari itu, kok ternyata masih kurang pas gitu ya formulanya, ya kita besoknya bisa bikin formula baru. Dan penulisnya juga bilang di buku ini ya, formula ini tuh sebenarnya sangat fluid. Jadi kita jangan sampai saklek gitu ya, cuman ngikutin formula yang disaranin penulis di buku ini. Menurutku formula yang ditawarin tuh bisa dibilang general banget gitu ya, 4 langkah itu. Dan dia memang kayak ngasih poin-poin yang spesifik sekali gitu ya untuk kita bisa melakukan setiap langkahnya. Tapi aku rasa ya itu works buat dia dan mungkin buat orang-orang yang menjadi bagian dari eksperimen dia. Tapi kan manusia beda-beda ya karakternya. Jadi kalau misalnya ada yang gak cocok, menurutku sih ya kita lakuin apa yang cocok buat kita aja sih. Tapi berdasarkan prinsip atau fundamentalnya dari si Make Time ini. Dan yang terakhir menurutku ini yang paling penting ya.
Kalau sampai gagal, pokoknya jangan kecewa, tapi justru jadikan itu pembelajaran supaya besok kita bisa mengubah cara kita karena siapa tahu cara yang beda, ya hasilnya juga akan beda. Oke, mungkin itu dulu aja kali ya pembahasan tentang buku Make Time kali ini. Moga-moga bermanfaat buat kamu dan kalau suka dengan video ini boleh di-subscribe dong channel YouTube ini, terus juga like, share ke teman-teman siapa tahu ada yang membutuhkan juga. Dan kalau misalnya kamu juga punya pengalaman nih udah baca buku Make Time atau mungkin punya pengalaman dengan topik yang dibahas di buku Make Time ini juga boleh loh kasih tahu di kolom komen ya. Kira-kira cara-cara kamu tuh seperti apa nih biar bisa produktif atau biar bisa meluangkan waktu untuk hal penting setiap hari itu ya. Siapa tahu teman-teman juga pengen tahu. Oke, sampai jumpa lagi ya di video berikutnya. Bye.